Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Sigit Pramono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi karakteristik penguat operasional atau OPM. Kita masuk ke pengertian dari OPM. OPM ini sebenarnya adalah sebuah penguat diferensial yang terkouple secara langsung atau direct coupling dan memiliki ciri khas yaitu penguatannya sangat tinggi. OPM ini bisa ditemukan di mana saja. Nah, pertama bisa kita lihat aplikasinya yaitu ada di sistem audio radio. Kemudian yang berikutnya lagi ada di sistem teknologi kedokteran, EKG, ECG, dan lain misalkan. Kemudian sistem instrumentasi. Dan yang selanjutnya yaitu sistem-sistem pengendalian di industri. Nah, kita lihat simbol dan kemasannya. Ada dua input. Kita lihat bersama-sama. Yang ada tanda positif, ini adalah input non-inverting. Kemudian, yang ada tanda negatifnya, ini adalah input non-inverting. Kemudian di ujung segitiga, ini adalah output. Sisi atas, ini ada plus V. Ya, ini plus V. Ini artinya adalah input tegangan positif. Sedangkan di sisi bawah, ya, sisi bawah ini ada negatif V. Ini artinya adalah tegangan negatif. OPM ini dikemas dalam bentuk yang bermacam-macam. Ini contohnya yang pertama adalah bentuk 8 kaki. Ya, ini 8 kaki dibentuk 8 kaki, 4 kanan, 4 kiri. Ada juga yang dibentuk atau dikemas dalam 14 kaki. Dan ada juga dibentuk dalam bentuk kayak tabung atau kaleng ya. Ini 8 pin. Nah, OPM ini untuk tipe 741 dalam sebuah IC atau sebuah chip ini terdapat satu. Ya, ini hanya ada satu di sini. Ada satu chip saja. Kemudian yang selanjutnya untuk tipe contohnya 1458 ini ada dua. Ya, coba ini OPM pertama dan ini adalah OPM yang kedua. Masing-masing memiliki fungsi. Mana yang terbaik ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang kita cukup butuhnya satu ya berarti ambil yang contohnya 741. Tetapi kalau memang di situ kebutuhan kita lebih dari satu, bisa kita gunakan 1458. Nah, kita masuk ke karakteristik dari OPM ideal. OPM ideal ini sebenarnya ada 3 faktor utama atau 3 karakter yang perlu kita perhatikan ya. Ada 3 karakter yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu memiliki gain yang tinggi ya. Jadi di sini ada gain yang tinggi. Ya, memiliki gain diferensial yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki impedansi input tinggi. Dan yang berikutnya lagi adalah impedansi outputnya yang rendah. Nah, itu letaknya ada di mana? Pertama, untuk input impedansi yang tinggi berarti letaknya ada di titik ini. Ya, nanti di titik ini nih ya. Nah, titik ini. Kemudian ini input impedansi yang tinggi. Kemudian untuk output impedansi yang rendah nanti ada di sini. Nah, berarti titik ini impedansinya itu sangat rendah. Nah, mungkin itu 3 parameter utama yang harus benar-benar kita kuasai ya. Ini kita bisa lihat bersama-sama ya di dalam LM741 ada di sini transistor. Nah, ini contoh ini transistor. Kemudian ada juga resistor. Nah, ini yang mana ya? Oh, ini resistor contohnya. Ada juga kapasitor. Nah, jadi dari resistor, kapasitor, kemudian dan juga transistor disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah penguat diferensial non-inverting. Kemudian ini outputnya. Kemudian untuk input yang inverting nanti di sini. Ya, kita masuk ke perbandingan ya, masuk ke perbandingan dari OPM. Kita akan membandingkan antara yang pertama yaitu antara OPM ideal LM741, LF347 dan LM318. Apa saja yang akan kita bandingkan? Yang pertama adalah
penguatan loop terbuka. Nah, untuk yang ideal ini di sini adalah tak terhingga. Ini dalam kondisi ideal. Tapi di dalam LM741 nilainya sekian. Kemudian LF347 ini 10 pangkat 5. LM 318 nilainya 2 kali 10 pangkat 5 maksudnya. Nah, kemudian input resistansi, ya input resistansi atau Rin idealnya adalah tak terhingga, Tapi realitanya hanya 2 mega, ya. Realitanya ini ada angkanya nih 2 mega. Kemudian LF 347 itu 10 pangkat 12 dan LM 318 ini ada 3 mega. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah output resistansi. Ya, output resistansi yang seharusnya idealnya adalah 0. Tetapi realitanya di LM741 itu memiliki nilai 75 ohm. Kemudian di LF347 itu adalah 75 ohm dan di LM318 juga 75 ohm. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah rangkaian ekuivalen dari op-amp. Nah, kemudian untuk mempermudah analisa-analisa, ini perlu pendekatan atau rangkaian ekuivalen. Yang sebelah kiri, rangkaian ideal dari op-amp, kemudian yang sebelah kanan adalah practical op-amp. Nah, kita masih ingat ya tadi ya, parameter dasar ada 3 yang terpenting. Kita bandingkan antara op-amp ideal dan practical op-amp. Pertama, kita lihat kalau ideal di sisi input ini seakan tidak ada apapun ya. Di sini seakan-akan ini memang terbuka sehingga impedansinya tak terhingga. Tapi dalam practical, nah realitanya di sini ada Zin-nya. Kemudian di sisi output di sini ini langsung sehingga apa? Z out-nya itu 0. Tetapi nanti dalam praktek ini ada pendekatan yang namanya Z out. Nah, kita lanjutkan ke catu daya dari op-amp. Nah, apapun rangkaian elektronika, kalau itu untuk bekerja pasti membutuhkan catu daya atau power supply. Nah, demikian juga dengan op-amp. Nah, op-amp ini catu dayanya ini bisa 2 macam. Yang pertama menggunakan catu daya simetris, ya, catu daya simetris, dan yang kedua menggunakan catu daya tunggal. Nah, apa bedanya? Nah, ketika catu daya tunggal, di sini referensinya adalah ground dan kemudian tegangan positif. Jadi hanya ada ground sama positif. Tapi ketika di sini menggunakan catu daya simetris, ingat, coba lihat, ini ada ground, kemudian di sini ada tegangan negatif, dan di sini ada tegangan positif. Nah, sehingga simetris itu ada 3 kaki, yaitu ground, positif, sama negatif. Dan antara positif sama negatif, tegangannya nilainya sama, sehingga dikatakan simetris. Op-amp ini bekerja, ratingnya tegangannya macam-macam, tergantung seri atau tipenya, bervariasi dari plus minus 5 volt hingga plus minus 18 volt. Nah, ini harus kita cocokkan dengan datasheet